Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Pranita Widya Suksmarini, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, pada periode tanggal 28 Desember tahun 2020 sampai dengan 31 Januari tahun 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen airway, khususnya intubasi pada pasien dengan jalan nafas terganggu dengan menggunakan LMA atau laryngeal mass airway. Pertama, kita harus memahami bahwa secara struktural anatomi jalan nafas dibagi menjadi dua, yaitu upper airway dan lower airway. Upper airway meliputi nasofaring, orofaring, dan hipofaring, sedangkan lower airway meliputi trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Jalan nafas ini harus dapat berfungsi dengan baik atau dilakukan manipulasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, misalnya melakukan intubasi pada pasien. Sehingga diperlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk memastikan kondisi dari jalan nafas pasien. Pada anamnesis, penting untuk mendapatkan informasi mengenai riwayat penyakit ataupun trauma yang terjadi pada jalan nafas pasien, seperti obstructive sleep apnea, gangguan fonasi, kemudian riwayat pembedahan, kemudian luka bakar, tumor, dan penyakit-penyakit pada daerah servikal yang menyebabkan terjadinya perubahan anatomi dari jalan nafas pasien. Pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan kriteria Lemon yang terdiri dari L, E, M, O, dan N. Yang pertama, L, look externally. Di sini kita mengidentifikasi apakah terdapat trauma pada wajah, kemudian gigi insisor yang besar, kemudian adanya kumis dan jambut, dan apakah terdapat lidah yang besar pada pasien. Yang kedua, E, evaluate 3-3-2 rule. Di sini kita melihat jarak, yaitu jarak antar gigi insisor pasien, 3 jari pasien, kemudian jarak dari tulang hyoid ke mental, yaitu 3 jari pasien, dan jarak dari tiroid ke mulut pasien, 2 jari pasien. Yang ketiga, yaitu malampati. Cara menilainya adalah pasien duduk tegak, kemudian kepalanya diposisikan sniffing atau sedikit mendongak, dan kita minta pasien untuk membuka mulutnya dan menjulurkan lidah, tetapi tidak mengeluarkan suara. Kemudian kita inspeksi dan kita nilai pasien termasuk klasifikasi kelas yang mana. Apakah malampati kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Kelas 1 itu artinya kita bisa melihat dari palatum durum, palatum mole, uvula, dan pilar di kedua sisi sampai ke dasarnya. Kalau malampati kelas 2, di sini kita bisa melihat palatum durum, palatum mole, uvula, dan kedua pilar. Hanya saja kita bisa melihat pilar ini pada bagian atasnya saja. Kemudian untuk yang kelas 3, di sini kita bisa melihat dari palatum durum, palatum mole, tetapi untuk uvula kita hanya bisa melihat bagian dasar dari uvula. Sedangkan untuk kelas 4, di sini kita hanya bisa melihat dari palatum durum pasien. Yang keempat, O, obstruction. Di sini kita mengidentifikasi apakah terdapat sumbatan pada jalan nafas pasien. Misalnya, oleh karena adanya epiglotitis, abses peritonsiler, kemudian trauma jalan nafas, ataupun adanya tumor pada jalan nafas pasien. Yang terakhir yaitu N, atau neck mobility. Di sini kita mengidentifikasi mobilitas atau pergerakan dari leher pasien. Jadi kita instruksikan pasien untuk fleksi dan juga defleksi, dan kita nilai bagaimana mobilitas dari leher pasien. Pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan pada pasien yaitu foto X-ray cervical pada posisi AP dan juga lateral. 3 pilar dalam manajemen airway meliputi
patensi jalan nafas, proteksi jalan nafas, serta oksigenasi dan ventilasi. Yang pertama, patensi jalan nafas artinya kita memastikan bahwa jalan nafas pasien itu lapang dengan cara melihatnya melalui triple airway maneuver, yaitu head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Perlu diingat bahwa pada pasien yang kita curigai mengalami cedera pada servikal, kita bisa melakukan jaw thrust saja. Kemudian, jalan nafas pasien dapat terganggu oleh karena sumbatan-sumbatan yang terjadi, misalnya anatomi dari jalan nafas yang tidak normal, atau oleh sumbatan benda asing seperti benda padat maupun zat cair. Tanda jalan nafas yang tidak paten pada pasien dapat kita lihat melalui yang pertama, terdapat suara nafas yang abnormal, seperti yang pertama, gargling, yaitu suara berkumur akibat adanya cairan pada jalan nafas. Kemudian yang kedua, snoring, yaitu suara mengorok oleh karena sumbatan benda padat, misalnya lidah pasien. Yang ketiga, yaitu stridor, yaitu terjadinya penyempitan pada jalan nafas pasien ekstratorakal, misalnya pada trakea. Kemudian yang keempat, wheezing, yaitu bunyi abnormal atau suara nafas abnormal yang timbul akibat adanya penyempitan pada jalan nafas di daerah intratorakal. Biasanya terjadi pada penyempitan airway di daerah distal. Kemudian yang kedua, selain mendengar suara tersebut, kita juga bisa melihat bahwa terdapat gerakan-gerakan abnormal dari otot-otot sekitar leher dan juga torakal, seperti tarikan pada otot-otot di interkosta dan di daerah diafragma. Dan yang ketiga, kita temukan bahwa tidak terdapat adanya aliran udara respirasi pada pasien. Yang kedua, yaitu proteksi jalan nafas. Jadi di sini kita menjaga patensi dari jalan nafas pasien dengan menggunakan alat bantu, misalnya intubasi. Dan yang ketiga, yaitu oksigenasi dan ventilasi. Jadi di sini kita memberikan bantuan oksigen yang fraksi tinggi dan memberikan bantuan ventilasi agar udara oksigen yang kita berikan itu bisa mencapai ke alveoli dan bisa terjadi pertukaran gas di sana. Indikasi intervensi jalan nafas aktif yaitu yang pertama, patensi. Jadi untuk menghilangkan obstruksi pada jalan nafas pasien. Yang kedua, perlindungan dari aspirasi. Yang ketiga, kegagalan pernafasan. Yang keempat, kegagalan oksigenasi. Yang kelima, kegagalan mengeluarkan gas karbon dioksida. Yang keenam, kelemahan neuromuskular. Yang ketujuh, kegagalan dari sistem saraf pusat. Dan yang kedelapan, kegagalan dari sistem kardiovaskular. Manajemen jalan nafas yang terganggu pada pasien dapat dibantu dengan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, suction. Yang kedua, NPA atau nasopharyngeal airway. Yang ketiga, OPA atau oropharyngeal airway. Yang keempat, ventilasi back valve mask. Yang kelima, intubasi endotrakeal. Yang keenam, intubasi rapid sequence. Yang ketujuh, dengan LMA atau laryngeal mask airway. Dan yang kedelapan, secara invasif seperti tracheostomy atau trichothyroidectomy. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai LMA atau laryngeal mask airway. LMA atau laryngeal mask airway merupakan alat bantu nafas supraglottik yang ditemukan oleh Archie Brain, seorang anestesiologis dari Inggris, pada tahun 1981. Pada saat itu, LMA dibuat menggunakan cetakan laring pada kadaver dengan berbahan dasar gips. Di mana, secara umum, LMA tersusun dari 3 bagian, yaitu airway tube atau tabung untuk mengalirkan udara, kemudian inflatable mask, yaitu masker dengan balon yang bisa dikembang dan dikepiskan, dan mask inflation line, yaitu saluran untuk mengalirkan udara untuk
mengembangkan dari cuff atau balon. Hingga saat ini telah dikenal berbagai jenis dari LMA, seperti yang pertama, LMA klasik yang berbahan dasar dari silikon. Yang kedua, LMA disposable atau LMA unik yang berbahan dasar dari polyvinyl klorida atau PVC. Yang ketiga, LMA fleksibel yang merupakan perkembangan dari LMA klasik yang dilengkapi dengan wire sehingga bersifat non-kinking. Yang keempat, LMA Prosil, di mana LMA ini memiliki cuff yang dimodifikasi dan cup untuk drainase ke lambung. Kemudian, LMA Prosil ini mengalami perkembangan menjadi LMA Supreme yang dilengkapi dengan bed block. Yang kelima, yaitu LMA Fast Track atau ILMA atau Intubating LMA, di mana tersusun dari LMA itu sendiri, cup trakea, dan batang stabilitator. Jadi, ILMA atau LMA Fast Track ini dapat memfasilitasi intubasi endotrakeal melalui LMA itu sendiri. Yang keenam, yaitu LMA SIP-Track, di mana ini merupakan modifikasi dari LMA Fast Track dengan adanya fiber optik, sehingga kita dapat memvisualisasi laring melalui sebuah kamera. Dan yang terakhir, yaitu iGel, merupakan LMA yang menggunakan gel occluder sebagai pengganti dari inflatable cuff. LMA juga memiliki ukuran yang bervariasi tergantung dari berat badan pasien, di mana masing-masing ukurannya memerlukan volume udara yang berbeda-beda untuk mengembangkan dari inflatable cuff. Sebelum menggunakan LMA, kita wajib mengetahui indikasi dan kontraindikasi dari penggunaan LMA itu sendiri. Penggunaan LMA diindikasikan pada yang pertama, sebagai alternatif dari penggunaan face mask dan endotracheal tube pada manajemen airway pasien. Yang kedua, yaitu digunakan pada prosedur operasi di bawah general anestesi, kecuali pada operasi kepala dan leher. Yang ketiga, yaitu digunakan pada pasien-pasien dengan jalan nafas yang sulit. Dan yang keempat, digunakan pada resusitasi jantung paru. Penggunaan LMA ini dikontraindikasikan pada yang pertama, pasien-pasien yang memiliki kemampuan membuka mulut yang terbatas, yaitu kurang dari 1,5 cm. Yang kedua, pasien-pasien yang mengalami obstruksi pada jalan nafasnya, misalnya oleh karena abnormalitas secara anatomi atau pasien-pasien yang mengalami suatu penyakit, misalnya abses. Yang ketiga, yaitu pasien-pasien yang memiliki resiko mengalami regurgitasi atau aspirasi lambung, seperti pada pasien, yaitu pasien-pasien yang wanita hamil, kemudian pasien yang puasa yang tidak adekuat, atau pasien yang mengalami hernia hiatal. Dan yang keempat, yaitu dikontraindikasikan pada pasien-pasien yang memiliki compliance paru yang rendah. Insersi dari LMA tidak perlu menggunakan laryngoskop atau pemberian muscle relaksan karena prosesnya mengimitasi dari proses menelan makanan. Jadi tekniknya adalah LMA dengan balon yang belum dikembangkan dimasukkan menyusuri dari langit-langit mulut pasien, didorong sampai ke belakang, kemudian turun dan sampai ke hipofaring. Di mana terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menginsersi dari LMA, yaitu yang pertama, pilihlah ukuran yang sesuai dan pastikan bahwa tidak ada kebocoran pada balon LMA. Yang kedua, pinggir depan dari balon LMA harus bebas dari kerutan menghadap keluar berlawanan arah dengan lubang LMA. Yang ketiga, lubrikasi hanya diberikan pada bagian belakang LMA. Yang keempat, pastikan anestesi adekuat dan pasien dalam posisi sniffing. Yang kelima, dengan jari telunjuk, balon LMA diarahkan menyusuri dari palatum durum pasien, turun ke belakang, sampai ke hipofaring, sampai terasa ada tahanan. Di mana kita pastikan bahwa garis hitam longitudinal selalu menghadap ke sefalat atau bibir atas pasien. Yang keenam, kembangkan balon dengan udara yang cukup.
Yang ketujuh, obstruksi jalan nafas setelah insersi dapat terjadi karena epiglotis yang terlipat ke bawah atau laryngospasme sementara. Dan yang kedelapan, hindari mengempeskan balon atau mengeluarkan LMA sampai pasien benar-benar terbangun. Di mana tanda kita melakukan insersi LMA itu dengan benar, yaitu yang pertama, terdapat adanya tonjolan kecil yang tampak pada leher pasien, yaitu di area di antara tiroid dan krikoid. Kemudian yang kedua, saat inspeksi rongga mulut, kita tidak bisa melihat adanya cuff yang tampak dari rongga mulut. Dan yang ketiga, dada pasien akan mengembang ketika kita memberikan ventilasi. Terkadang, insersi dari LMA ini mengalami kegagalan akibat terjadinya malposisi, seperti folding of mask, migration mask to larynx, dan downfolding of epiglottis. Kegagalan ini terjadi akibat yang pertama, kurangnya pengalaman dalam menggunakan LMA. Yang kedua, ukuran LMA yang digunakan tidak sesuai. Yang ketiga, ukuran lidah pasien yang besar. Dan yang keempat, anestesi yang kurang adekuat. LMA diindikasikan sebagai alternatif dari penggunaan face mask dan endotracheal tube karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mampu menjaga patensi dari jalan nafas, misalnya dari lidah dan sekresi pada jalan nafas. Kemudian yang kedua, kejadian dari trauma pada saraf wajah dan saraf mata lebih sedikit dibandingkan pada penggunaan face mask. Yang ketiga, tidak memerlukan muscle relaksan. Dan yang keempat, kejadian laryngospasme lebih sedikit dibandingkan pada penggunaan endotracheal tube. Namun, penggunaan LMA ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama, lebih invasif dan memerlukan anestesi yang lebih dalam dibandingkan pada penggunaan face mask. Dan yang kedua, kejadian aspirasi lambung yang lebih tinggi dibandingkan pada penggunaan endotracheal tube. Komplikasi yang dapat timbul dari penggunaan LMA ini adalah terjadinya trauma pada jalan nafas pasien, sehingga nanti pasien mungkin akan mengeluhkan suara yang serak dan disfagia. Selain itu, pasien juga bisa mengalami regurgitasi lambung. Untuk itu, langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menggunakan LMA dengan ukuran yang sesuai. Kemudian yang kedua, memasukkannya dengan perlahan-lahan. Dan yang ketiga, menghindari hiperinflasi dari balon dari LMA. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.